Pak Wihadi mengamati apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya terkait dengan alokasi anggaran ya Pak dari anggaran yang ada di pemerintah. Kita lihat bahwa jika Pak Purbaya ini melihat bahwa nanti kita akan mengevaluasi ulang di bulan Oktober ini akan seperti apa pos-pos belanja negara dan apakah sejauh ini artinya peletakan dana-dana ini sudah tepat sesuai dengan pos-pos atau anggaran-anggaran yang selama ini sudah ditetapkan. Tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini? Ya, apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan mengenai masalah bagaimana merevisi daripada anggaran tahun 2025 pada bulan Oktober ini, memang ini terlepas daripada bagaimana nanti kita melihat bahwa program-program itu apakah sudah mempunyai realisasi yang sesuai dengan anggaran yang diberikan. Nah, tentunya dalam hal ini kita mendorong memang adanya realisasi yang sesuai dengan program tersebut dan ini akan memang memberikan efek pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau misalnya ada beberapa program yang memang saat ini mungkin tidak bisa sampai dengan akhir tahun itu dengan sisa anggarannya itu bisa menghabiskan, nah, itu dari sila Pak Purbaya Menteri Keuangan kita akan merevisi dan akan mengalihkan daripada anggaran tersebut kepada program-program yang langsung juga mengena kepada masyarakat. Atau juga kita memberikan kepada kementerian-kementerian yang memang membutuhkan untuk melakukan program-programnya di sisa tahun anggaran sampai dengan Desember 2025 ini. Jadi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Purbaya memang inilah menyisir kembali dan ini selalu memang dilakukan oleh menteri-menteri keuangan bahwa anggaran apa yang ada sisa pada saat tahun ini yang bisa diberikan kepada anggaran lain yang masih membutuhkan. Jadi ini sesuatu hal yang memang bisa dilakukan oleh Menteri Keuangan. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, ini kan kalau kita lihat salah satu program prioritas pemerintah ya ini makan bergizi gratis Pak yang saat ini mungkin masih menjadi sorotan ya Pak ya terkait dengan pro dan kontra ini. Tanggapan dari Komisi 11 sebetulnya seperti apa Pak? Ya, memang kalau kita melihat realisasi daripada makan bergizi ini kan memang masih belum bisa memberikan realisasi sesuai dengan anggaran yang diberikan pada saat tahun 2025. Tapi ini memang terlepas daripada memang program ini kan program baru dan apa yang menjadi anggaran daripada PGN ini atau yang melakukan program MBG ini adalah program yang di mana adalah dalam bentuk OPEC. Nah, tentunya di sini kita memang mendorong adanya suatu realisasi daripada percepatan daripada melakukan makan bergizi gratis ini. Nah, tentunya kalau dalam hal ini kita melihat bahwa pemerintah kalau misalnya Pak Purbaya dalam Menteri Keuangan ini akan mengalihkan kepada program yang lain, kita mendorong itu akan bisa dilakukan. Dan salah satunya juga pada saat rapat Banggar kemarin itu memang ada keputusan di mana Menteri Keuangan akan memberikan untuk 10 kilo beras tiap bulan kepada masyarakat yang di mana itu berdasarkan daripada data yang ada di data PKH. Dan kepada saat kemarin juga di Banggar DPR mengusulkan tidak hanya 10 kilo beras saja, tetapi juga diberikan 2 liter minyak goreng. Nah, ini saya kira bisa memberikan dorongan juga sehingga kita melihat bahwa nantinya ini sampai dengan Desember bahwa anggaran itu dan itu bisa sampai kepada masyarakat juga untuk membantu daripada rakyat ataupun masyarakat yang dalam data PKH yang memang membutuhkan daripada beras dan tambahan minyak goreng ini. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak terkait dengan bantuan sosial Pak. Kalau dari kacamata Banggar sendiri untuk saat ini kan kita lihat ada stimulus-stimulus atau paket kebijakan ekonomi ya yang juga diberikan oleh pemerintah gitu untuk masyarakat. Nah ada bantuan sosial Pak di dalamnya. Tanggapan Anda Pak terkait dengan mungkin penambahan bantuan sosial, apakah untuk saat ini perlu ada tambahan anggaran untuk pemberian bantuan sosial Pak? Bantuan sosial memang kita akan berikan tambahan stimulus yang sudah dipersiapkan juga ada beberapa stimulus yang dilakukan oleh pemerintah. Ini semuanya bagaimana kita dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi ini dan kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dalam situasi kondisi daripada ekonomi
global yang memang juga masih belum sehat semuanya. Jadi saya kira ini anggaran-anggaran yang diberikan ini tidak akan memengaruhi anggaran APBN yang sudah dicanangkan, karena memang ada tetap ada yang namanya ruang untuk daripada APBN kita yang masih belum dipakai, yang bisa kita berikan kepada masyarakat untuk bisa diberikan dalam bentuk bantuan-bantuan sosial ini. Jadi ini adalah merupakan sesuatu hal yang sebenarnya bisa dilakukan karena memang kita sudah memberikan, ada ruang yang memang terdapat dalam APBN tersebut untuk bisa diberikan. Baik, tapi kalau dari tanggapan sendiri Pak terkait dengan mungkin pemberian bantuan sosial, lalu juga stimulus ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah, upaya-upaya apa saja Pak yang artinya akan terus dilakukan baik dari sisi pengawasan mungkin Pak terkait dengan apakah anggaran ini benar-benar tepat sasaran dan atau mungkin nanti ke depannya tidak malah meningkatkan risiko fiskal gitu Pak. Ada kabar juga terkait dengan 14 triliun ini Pak, bagaimana tanggapan dari Anda Pak? Ya, itu sebenarnya stimulus yang 14 triliun ini kan memang sudah dibuat paket-paketnya. Dan saya kira paket-paket itu adalah paket-paket yang memang mendorong kelompok menengah dan bawah yang memang bisa diberikan pembantuan untuk mengenai stimulus ini. Dan juga kita melihat bahwa bantuan sosial itu menjadi satu anggaran yang memang sudah ada, Perlinsos yang sudah memang ada anggaran tersebut, dan tinggal kita tambah lagi anggaran tersebut masih dalam ruang yang sangat-sangat aman dalam APBN kita. Karena ini tidak akan mempengaruhi, dan tentunya dalam hal ini pengawasan akan selalu dilakukan, karena kalau kita bicara stimulus, kemarin stimulus ini kan bukan baru pertama kali, karena ada stimulus-stimulus yang lain yang sudah pernah diberikan. Jadi saya kira ini bukan sesuatu hal yang baru untuk pengawasan, karena bagaimanapun juga kementerian-kementerian ataupun juga badan-badan yang mendapatkan daripada stimulus tersebut untuk menyalurkan, saya kira sudah bisa melihat bahwa sistem daripada pengawasan dan datanya memang sudah ada. Jadi saya kira ini tidak akan terlalu berpengaruh dalam masalah pelaksanaannya. Dan tetap pengawasan melekat itu tetap masih kita lakukan terus, dalam nanti pada saat laporan semester APBN nanti akan terlihat bagaimana penggunaan dan kemudian realisasi daripada APBN tahun 2025 ini. Baik,